Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ajaka di channel Menjemput Jodoh Mulia, di mana jodohmu MJM menemanimu. Dan pada video kali ini, yaitu kita pada episode sharing cinta, yaitu sharing cinta dari Uce, nasihat-nasihat cinta dari Uce. Dan istimewanya, kesempatan kali ini Uce menyampaikan sharing cinta ini adalah dalam perjalanan di saat menemani peserta MJM untuk datang ke Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Wah, ini materinya bagus banget. Seperti apa materinya? Tonton sampai habis. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Artinya sunnahnya, seandainya dia, mohon maaf ya, seandainya dia bercadar karena dalam kebutuhan saling melihat nazar itu, boleh kita buka kok gitu. Artinya saking pentingnya kita saling melihat gitu Pak. Dan kita boleh menerima, boleh menolak gitu. Ya nanti ini aja dilihat dan kabari nanti kalau misalkan Ustaz mungkin kapan dipertemukan, enggak apa-apa gitu. Misalkan ya Bos, saya nggak serap sebenarnya sama misalkan sama mukanya, tapi kan soalnya apa masalah ditinggal gitu, maksudnya nggak, saya nggak mau mukanya jelek, tapi orang soleh gitu, apakah maksudnya? Iya, jadi kita cinta, makanya gini, orang mencintai itu Mbak. Nah, pertama kali apa? Karena kekaguman. Ada kekaguman dulu, kagum dulu. Setelah itu ada kecenderungan. Setelah ada kecenderungan, saatnya memutuskan. Setelah memutuskan, saya harus nikah dia sama dia dan sebagainya, maka akan ada maintenance-nya. Jadi ada 4 marhalah itu. Jadi orang jatuh cinta tuh bukan karena gantengnya saja, tapi karena kagum. Kagum dengan apa? Dengan ilmunya. Mohon maaf misalkan. Kayak kiai-kiai yang kondang, apa semuanya misalnya ganteng? Kan tidak. Tapi semua umat mencintai bukan karena apa? Bukan karena kegantengannya, tetapi karena kagum akan ilmunya, kesolehannya, kan gitu. Jadi ada harus yang membuat Mbak Husna itu apa namanya? Apa nih yang membuat Mbak Husna kagum sama dia itu apa tuh? Gitu kan gitu loh. Nah, kekaguman ini seyogianya harus disambungkan sama Allah. Kagum kok karena tatonya banyak misalkan, apa hubungannya sama Allah kan begitu. Tapi kalau kagum dia disambungkan dengan Allah, kagum karena dia ibadahnya masya Allah, taat sama orang tua, kemudian soleh, ya itu karena kekaguman yang disambungkan sama Allah begitu. Nah sekarang Mbak Husna dalam memilih itu ya, apa kira-kira yang Mbak Husna itu membuat Mbak Husna kagum? Setelah kagum cenderung itu maksudnya ini harus jadi suami saya, ini harus jadi pasangan saya pengen jadi pasangannya dia. Itu kecenderungan. Nah setelah kecenderungan itu, langkah selanjutnya adalah memutuskan untuk memilih dia sebagai pasangan hidup, menerima dia sebagai pasangan hidup. Gitu Bu. Iya Pak Ustadz, kalau Husna itu kan katanya Bu doakan mudah-mudahan dapat yang 5. Yang 5 itu kan ya, yang pertama kan orang kan pertama lihat fisik pasti ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itu fisik. Oke, nah terus yang kedua soleh ya Pak Ustadz ya. Terus yang ketiga bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab tuh apakah dia bukan disebut mapan ya Pak Ustadz, maksudnya tuh apakah dia punya pekerjaan yang untuk menunjang masa depan gitu, maksudnya kan gitu. Terus ya tadi kan ganteng udah, ya istilahnya fisik tuh kan ganteng ya Pak Ustadz ya. Betul. Terus yang 5 tuh apa lagi nak? Karena kalau aku sih yang penting dia mau usaha, maksudnya tuh kalau untuk saya ingat ini Pak Ustadz, maksudnya kan kalau gimana ya Pak Ustadz, susah Ya apa? Terbuka aja. kan kata maksudnya tuh
Jadi gini, saya jelasin dulu deh. Jadi nikahilah wanita karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena pendidikannya, keturunannya. Yang terakhir apa? Karena agama. Jadi kita bicara agama itu tidak harus dia tuh seorang santri, seorang penghafal Al-Quran, bukan. Tetapi kita bicara agama adalah bicara akhlak, akhlaknya baik atau tidak, dan sebagainya. Kemudian kenapa kok nomor satu itu cantiknya dulu, atau gantengnya dulu, atau pendidikannya dulu, dan sebagainya? Memang ini diperbolehkan, dan rata-rata memang orang memilih yang ini dulu gitu loh, dan itu sah, nggak ada masalah. Maka ketika kita memilih 1, 2, 3, maka kita belum tentu mendapatkan yang nomor 4. Tapi kalau kita memilih nomor 4, mengutamakan nomor 4, maka kita akan mendapatkan 1, 2, 3. Itu maksudnya. Jadi misalkan kita pengen suami yang misalkan dia bisa menafkahi, mau tidak nempeleng tangannya dan sebagainya. Kemudian kita pengen dapat suami yang membimbing dan sebagainya. Itu semua akan terdapat kepada laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik. Kalau kita sudah berpikir atau sudah bertujuan menikah dengan pasangan laki-laki yang agamanya baik, yang soleh misalkan, agamanya terjaga misalkan, nggak usah deh minta kita dinafkahi, pasti dinafkahi. Nggak usah deh minta kita disayangi, pasti disayangi. Nggak usah deh kita minta nanti dia akan bisa menerima, tidak hanya bisa menerima kelebihan saya, tapi juga bisa menerima kekurangan saya. Itu pasti dilakukan orang yang soleh tadi. Itu. Maka menikahlah dengan orang soleh. Maka seandainya dia tidak mencintaimu, maka sungguh dia tidak akan berbuat aniaya padamu. Tapi seandainya dia mencintaimu, sungguh dia akan sangat memuliakanmu. Jadi nggak ada ruginya menikah dengan orang soleh itu gitu. Bukan lantas kalau dia mencintai dia akan dimuliakan, sementara kalau dia tidak mencintai kita dianiaya. Enggak akan begitu. Itu kalau kita memilih yang soleh. Jadi kita punya tujuan itu yang gede sekalian. Karena kalau kita punya tujuan yang gede, yang kecil itu akan ngikut gitu. Tapi kalau kita tujuannya hanya kecil dulu, pokoknya saya pengen nikah dengan, mohon maaf misalkan, pokoknya yang sudah punya pegawai tetap misalkan, atau nikah yang kenapa harus pegawai tetap misalkan, biar apa? Biar nanti bisa menafkahi dan sebagainya. Belum tentu orang begini nih, karena fokusnya dia adalah pegawai tetap, sementara dia tidak fokus kepada akhlaknya bagaimana, pergaulannya bagaimana, dengan orang tuanya bagaimana. Karena fokusnya adalah yang penting pegawai tetap tadi gitu loh. Atau begini juga, saya pengen menikah pokoknya dengan orang yang satu kampung misalkan. Jadi bumi Allah itu luas. Allah bisa menempatkan jodoh kita itu di luar kampung kita yang jauh entah berantah di sana. Maka jangan mempersempit bumi Allah begini. Saya pengen menikah dengan satu kampung. Dengan tujuannya apa? Biar nanti bisa sering main, sering nengok ibu saya, sering main sering bisa merawat ibu saya misalkan. Sekarang saya tanya, berapa orang satu kampung mantu sama mertua nggak pernah tegur sapa? Bahkan mantu sama mertua satu rumah nggak pernah ketemu hatinya. Ada kan? Banyak. Tapi di sisi lain, mantunya di Bandung, mertuanya di Cirebon, tapi setiap hari calling-calling, sangat dekat, sangat erat, sangat akrab, sangat sayang, banyak sekali. Artinya kita kalau punya tujuan gede tadi, yaitu apa? Kita pengen punya pasangan yang baik akhlaknya, maka dia otomatis akan dekat dengan bapak ibu kita, akan dekat dengan keluarga kita gitu. Itu penjelasan kenapa di dalam kita memilih pasangan ini seyogianya kita jangan terjerumus dengan tujuan yang sangat kecil, tapi kita harus fokus kepada tujuan yang besar. Maka itu tadi benar, kalau kita memilih nomor 4, maka kita akan mendapatkan 1, 2, 3.
Kalau dia akhlaknya baik, maka pasangan kita akan semakin tampak cantik, semakin tampak ganteng, ya enggak? Buat apa? Orang paling cantik di Cirebon misalkan, tapi mulutnya tajam. Nggak akan ada yang mau, beneran. Paham kan sampai sini ya? Tapi suami saya ini kulitnya hitam, ya ganteng, ya sedikit, tetapi akhlaknya luar biasa, ilmunya tinggi, soleh. Wah, sedunia ini gantengnya. Jadi begitu, Pak Ustadz. Masya Allah, materi sharing cinta dari Uce tadi sangat-sangat memberikan pemahaman yang baru ya. Dan ajak doain buat sahabat yang belum ketemu jodohnya, semoga Allah permudah ketemu dengan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Dan sekedar informasi sahabat, Uce tadi direkod dalam perjalanan ke Solo menemani seorang ikhwan yang dari Cirebon untuk menemui seorang akhwat di Solo. Dan mungkin sahabat bertanya-tanya, ternyata bisa ya di luar Cirebon ikutan MGM? Oh, bisa banget sahabat. Karena memang yang daftar ke kita itu dari berbagai wilayah di Indonesia. Aceh ada, bahkan sampai ke Hongkong pun ada. Nah, jadi ini bakalan seru banget nih. Buat sahabat dimanapun berada, yakin aja. Set admin MGM, ikuti rules-nya. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin. Makanya kita minta doanya sama sahabat. Semoga Ajaka, Uce, dan tim MGM semuanya Allah sehatkan selalu, Allah berkahi selalu. Oke, sekian episode sharing cinta kali ini. Tonton video-video yang lainnya dan jangan lupa like, comment, and share ke sosial media teman-teman semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.